SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Keresahan yang akan kita coba carikan jawabannya saat ini adalah berdasarkan fakta dan pertanyaan-pertanyaan acak yang sepertinya sering jadi salah satu pemikiran dari kita sebagai orang awam, atau hanya sekedar kepo, atau bahkan mungkin yang memang sudah ada di dalam komunitas. Kira-kira apa ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apa saya pergi ke gereja, lebih baik saya ibadah di rumah aja. Nah, keputusan untuk memisahkan diri dari persekutuan itu, ada seperti bernyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, itu adalah satu keharusan yang jemaat harus ikuti. Apakah suatu keharusan buat saya untuk kasih dia bunga? Terus kalau misalnya ketika kita memuji Tuhan, beribadah, melakukan ekspresi sebagai ungkapan terima kasih sama Tuhan, atau bahkan juga ketika kita juga memutuskan untuk dibaptis, apakah Roh Kudus itu berperan pada saat itu? Sebelum kita menjadi orang percaya, Roh Kudus itu kan ada di luar kehidupan kita ya. Oke, ya Pak. Dia mempengaruhi kita, dia meyakinkan kita, convicting, dia memberikan penjelasan-penjelasan, peneguhan-peneguhan. Makanya di dalam Wahyu 3:10, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk itu ya. Kalau kita bukakan pintu, ya dia masuk. Kalau dia tidak dibukakan pintu oleh kita, ya dia nggak masuk. Saya rasa ini adalah sebuah bentuk apa? Bukan pemaksaan, tetapi tawaran. Sesudah kita, ya Tuhan saya percaya, saya membutuhkan Engkau, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dia masuk. Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita. Jadi, kemudian Roh Kudus itulah yang berperan di dalam pertobatan kita dan juga kemudian perjalanan kehidupan rohani kita selanjutnya. Dia tetap bekerja gitu ya pada saat kita percaya pada saat itu juga ya. Iya, sebelum kita percaya dia bekerja, pada saat kita percaya dia bekerja dengan melahirbarukan, sesudah kita percaya sekarang dia juga tidak berdiam diri tapi terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ada pertanyaan ini Pak, iseng sih sebenarnya. Apakah ketika kita menjadi percaya sama Tuhan Yesus, kan Roh Kudus kan ada di dalam diri kita, bekerja di dalam diri kita. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan Roh Kudus itu bisa keluar dari kehidupan kita? Kalau kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13-14, maka disebut di sana bahwa Roh Kudus itu memeteraikan. Jadi fungsinya adalah menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Nah, meterai itu seal atau pengikat, jaminan gitu ya. Sebenarnya ini berasal dari dunia peternakan pada masa itu. Jadi orang kan punya ternak itu bisa ribuan ya. Bisa kuda, lembu, sapi, domba dan sebagainya. Nah, ketika dilepas liarkan bisa bercampur dengan binatang atau peliharaan milik orang lain. Nah, gimana nanti cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dikasih materai itu tadi. Biasanya berupa apa? Berupa tanda tertentu, waktu itu dibuat dari besi panas, tempelin gitu ya. Lalu membekaskan luka, lukanya kering tapi jadi tanda tuh. Nah, itulah yang disebut dengan materai. Di burung merpati biasanya di kakinya juga suka ada diikat dengan warna tertentu atau ada nomornya di situ untuk menunjukkan bahwa oh ini tuh kodenya ini berarti milik seseorang tertentu kan gitu. Nah, tanda bahwa kita adalah milik Tuhan itu adalah Roh Kudus, meterainya Roh Kudus. Jadi sangat kuat untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kepemilikan yang sah, yang tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun, kira-kira seperti itu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang tetap berada di dalam kita karena dia materai. Dia nggak keluar masuk gitu ya, nggak keluar masuk. Waktu kita berdosa apa dia tetap ada di dalam? Ya, dia tetap ada di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Efesus kan disebutkan apa? Jangan
mendukakan Roh Kudus. Waktu kita berdosa, posisi kita tidak sedang menendang Roh Kudus keluar, tapi mendukakan Roh Kudus. Dia didukakan, dia sedih, dia merasa bahwa aduh, kenapa anakku ini berdosa gitu ya. Tapi dia tetap ada di dalam. Kalau dalam Perjanjian Baru konsepnya seperti itu. Perjanjian Lama mungkin berbeda ya. Perjanjian Lama, Roh Allah tinggal di dalam kehidupan seseorang itu temporer, sementara. Makanya kalau kasus Saul dan Daud itu bisa melihat di situ ya. Roh Allah undur daripada Saul. Gitu kan. Karena keberdosaan yang dia lakukan terus menerus, lalu roh jahat yang menguasai dia. Gitu. Waktu roh jahat menguasai, Daud main kecapi, roh jahatnya pergi. Nanti Daud pun dalam Mazmur menulis sebuah doa kan, jangan ambil rohmu daripadaku gitu kan. Karena memang pola pendiaman Roh Kudus dalam PL itu temporer, sementara. Tapi dalam Perjanjian Baru bagi kita sekarang, Immanuel, Allah yang Immanuel, Allah yang berdiam di dalam kita, Allah yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya, itu ya Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Berarti Roh Kudus nggak keluar masuk ya? Berarti kalau misalnya kita udah dimeterai kan, kita tetap menjadi miliknya Tuhan. Roh Kudus yang menjadi materai. Betul. Itu sebagai tanda. Betul. Ya, Pak Joko. Nah, yang pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan yang tadi juga Pak Joko. Kan tubuh kita ini bait Allah. Tapi kenapa kita harus mengundang Roh Kudus masuk ke dalam pribadi kita? Mengundang Roh Kudus. Nah. Oh. Sebenarnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, kita adalah bait Roh Kudus, diksi atau pilihan kata yang tepat sebenarnya bukan mengundang ya. Karena dia udah masuk gitu. Kadang saya memberi masukan lah ya, atau ide pendapat saya soal itu misalnya kepada worship leader atau tim praise and worship, karena kadang-kadang kita menghabiskan banyak waktu untuk mengundang hadirat Tuhan gitu kan. Padahal udah ada. Ya, kalau Tuhan Maha Hadir, artinya Dia hadir dimanapun, Dia ada dimanapun, tidak perlu diundang pun Dia sudah ada. Mungkin yang perlu kita pilih atau lakukan adalah misalnya ini mau mulai ibadah, Bapak Ibu dan Saudara selamat datang di ibadah ini dan seterusnya. Mari kita hormati hadirat Tuhan dengan setiap pujian dan pengagungan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita hargai Dia yang hadir gitu kan. Ketimbang kita berpikir, mari kita menantikan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kalau Tuhan boleh ngomong nih, Dia bilang, woi, dari tadi gua udah hadir. Lo aja yang gak sadar gitu kan. Kalian habis waktu untuk Tuhan hadirlah, Tuhan hadirlah. Aku dari tadi udah hadir gitu. Persoalannya kamu nggak sadar gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, selanjutnya yang kita lakukan adalah menikmati kehadirannya itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu undang-undang lagi apa yang sebenarnya sudah ada. Mungkin pilihan kata itu penting juga ya, supaya kita memahami bahwa Dia ada kok di dalam kita, gitu kan. Ketika kita pencet saklar listrik itu tidak menunjukkan bahwa ketika kita pencet alirannya baru masuk gitu kan. Sebenarnya kan alirannya sudah ada tuh listrik itu. Cuma nyambung atau tidak untuk kemudian menyalakan lampu, mengoperasikan gadget dan seterusnya itu. Aliran listriknya selalu ada, cuma persoalannya mencet tombol saklarnya itu kita lakukan atau tidak. Roh Kudusnya selalu ada. Sadar atau tidak, dia ada di situ. Cuma kadang-kadang kita ya Roh Kudus masuklah dalam hatiku ya. Termasuk dalam hal ini mungkin soal pemilihan lagu ya. Soal pemilihan lagu juga kita perlu pahami kalimat-kalimatnya ya. Apakah yang dimaksud seperti apa, kita perlu selektif untuk hal itu. Oh, berarti kata mengundang ini kayaknya perlu mungkin dipilih kata yang lebih tepat lagi apa ya? Ya, kecuali kita KKR misalnya ya. Kita KKR nantang altar call untuk orang-orang yang sama sekali belum percaya, belum mengenal Roh Kudus. Lalu kita mengundang
Roh Kudus untuk masuk dalam hati mereka, it's okay. Tapi kalau orang yang sudah percaya belasan tahun, puluhan tahun masih mengundang Roh Kudus, rupanya siapa yang ada di dalam dirinya selama ini? Kok Roh Kudus perlu diundang-undang lagi? Itu sih perlu pemahaman yang berkembang untuk hal itu. Siapa aja kok? Wah, kita dapat sesuatu ini teman-teman ya. Selanjutnya Pak, apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bisa dimaksimalkan? Peran Roh Kudus bisa dimaksimalkan. Bagaimana caranya Pak gitu? Iya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus menurut saya adalah proses pemaksimalan dari karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi dipenuhi Roh Kudus sebenarnya isunya bukan soal tangan gemetar lalu rebah, karena percuma rebah kalau tidak rubah ya. Rebah tapi tidak berubah apa sih? Kalau cuma rebah-rebah ya sini bawa ke saya rebahin. Atau soal apa ya? Soal merinding-merinding gitu. Kita lewat pinggir kuburan juga merinding, tapi apakah itu kepenuhan Roh Kudus? Kan tidak gitu ya. Jadi bukan soal tanda-tanda semacam itu. Meskipun ya itu bisa jadi merupakan sebuah ekses atau dampak dari seseorang yang kepenuhan Roh Kudus, tapi lebih kepada ini sebenarnya pengertiannya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus dituntun, dipimpin, dia peka, dia ngerti apa yang harus dia lakukan, dan proses itulah yang disebut dengan tadi memaksimalkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada satu area pun di dalam kehidupan kita yang masih kita tahan-tahan ya. Engkau bisa menguasai saya dalam ini, tapi area ini jangan dulu Roh Kudus misalkan. Saya yang mengendalikan ini. Ya, saya yang punya ini gitu kan. Berarti kita tidak memaksimalkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Menariknya itu dikontraskan dengan orang yang mabuk anggur itu ya. Kalau orang yang mabuk anggur itu kita tahu dikuasai sepenuhnya oleh apa yang memabukkan dia itu kan. Saya dulu punya teman paling benci dengan musik dangdut. Tapi dia mabuk. Dia minum, dia mabuk, dan kemudian dia pergi ke toko kaset. Zaman itu masih kaset, belum ada CD, belum ada Spotify kayak sekarang. Dia beli beberapa kaset, dan tahukah kaset yang dia beli itu 3 biji kaset dangdut semua. Wah. Dia bawa pulang, lalu dia puter, masih dalam keadaan mabuk, dan saat besok sadar, dia kemudian marah-marah. Siapa yang beli kaset dangdut ini? Saya bilang ya lu yang beli, kemarin lagi mabuk. Kenapa? Karena dia nggak sadar, betul-betul dikuasai oleh apa yang memabukkannya itu. Orang yang mabuk anggur nggak sadar, tapi dia bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya, orang yang dipenuhi Roh Kudus sadar. Dia sadar bahwa dia menyerahkan hidupnya, lalu dia tahu apa yang harus dia kerjakan karena dia peka terhadap apa yang Roh tuntun. Kasus dalam Kisah Para Rasul 4 misalnya, murid-murid tahu bahwa Petrus dan Yohanes kan di penjara nih. Apa yang dilakukan oleh jemaat? Mendoakan hamba-hamba Tuhan itu. Mereka berdoa, lalu yang terjadi apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berdoa itu. Lalu eksesnya ini, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi salah satu tanda bahwa seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani memberitakan kebenaran. Dia berani memberitakan firman gitu. Ya, bukan soal rebah-rebah. Wah, udah rebah, berarti dia udah penuh dengan Roh Kudus. Ya, belum tentu juga. Tapi ada hal-hal yang harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan untuk melihat itu. Saya bukan anti rebah, saya bukan anti apa. Saya pernah mengalami dijamah Roh Kudus dengan tanda-tanda semacam itu, dan terulang mengalami lagi. Tapi itu adalah sesuatu yang berguna untuk
saya secara pribadi kan, tidak bisa berdampak untuk orang lain. Mestinya orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya pasti akan berdampak bagi orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain, bermanfaat jadi berkat bagi orang lain. Menarik sekali Pak Joko. Saya dapat bahwa ketika kita ingin memaksimalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Menarik sekali Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak. Tips apa saja yang dapat dilakukan ketika kita berjalan dalam Tuhan? Tips apa saja ya? Ya, yang bisa kita lakukan ketika berjalan dalam Tuhan. Oh, saya jadi ingat Rasul Paulus nih, ketika kerinduan terbesar di dalam dirinya adalah mengenal Tuhan. Dalam mengenal Tuhan itu ternyata dibutuhkan proses, dan ini adalah sebuah perjalanan. Saya merenungkan Filipi pasal 3, dan di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita soal pengenalan akan Tuhan. Itu harus berhati-hati pada ajaran-ajaran sesat, pada ajaran-ajaran palsu. Jadi tips yang perlu kita betul-betul tekuni adalah memilah ini kira-kira ajaran ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Paulus memesankan kepada jemaat Filipi pada waktu itu, hati-hati ya. Karena ketika kamu mendengar pengajar-pengajar palsu itu, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu itu, kamu bisa bergeser dari pengenalanmu, dari kita sudah giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi akhirnya kita bisa bergeser kalau kita akhirnya terbius oleh pengajaran palsu. Lalu yang kedua yang saya lihat, selain kita waspada terhadap ajaran-ajaran yang keliru, kita harus memiliki kerelaan untuk melepaskan masa lalu, melepaskan hal-hal lahiriah yang kita masih miliki, dan kadang-kadang itu membuat perjalanan kita mengenal Tuhan itu tersendat. Hal-hal lahiriah itu apa? Kalau kita baca Filipi pasal 3 nanti mungkin bisa ditekuni lebih jauh. Paulus memperkenalkan siapa dia pada masa lalu. Ya. Aku disunat pada hari yang ke-8, orang Ibrani asli. Soal pendirian terhadap Taurat, aku orang Farisi. Mengerjakan Taurat dengan sempurna. Soal ini aku penganiaya jemaat. Jadi semua hal yang lahiriah dia punya pada masa lalu. Tapi saya terkesima sekali dengan sikapnya dia. Semua itu aku anggap rugi. Dan aku menganggapnya sampah. Karena aku sudah mendapatkan figur Kristus. Aku sudah mengenal sesuatu yang baru sekarang, yaitu Kristus. Karena itu apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang adalah kerugian. Karena aku sudah mendapatkan sesuatu yang tak ternilai sekarang, sangat berharga. Itu semua nggak ada artinya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan, proses pendewasaan kita dalam kekristenan kita, kadang terhambat soal itu tuh. Posisi, soal kedudukan, kita yang masih belum aman dengan, waduh saya kalau nggak dihormati orang gimana ya, kalau gelar doktor saya nggak disebut gimana ya, kalau gelar pendeta saya nggak diketahui orang, akhirnya kemudian itu membuat kita merasa nggak aman, nggak nyaman dengan kehidupan kita, seolah-olah kita belum diselesaikan oleh Kristus, kira-kira gitu. Nah, Paulus berkata sampah, rugi semuanya. Ya, bukan kita nggak boleh ada dalam posisi tertentu, meraih gelar dan sebagainya, silakan saja, tetapi semuanya itu tunduk untuk melayani Tuhan. Semuanya itu diserahkan untuk mengenal Tuhan. Lalu yang berikutnya Paulus berkata mengenal Dia yang kupercaya. Dalam kembali ke Filipi pasal 3 itu ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk mengejar mahkota surgawi. Jadi alamilah setiap pengalaman-pengalaman apapun itu sebagai bagian untuk naik ke level berikutnya dari pertumbuhan rohani kita, dari pengalaman iman kita dengan Tuhan. Oke Pak,
terima kasih. Saya menangkapnya bahwa ketika kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, maka kita fokus kepada Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Dan Paulus juga berikan satu pandangan tadi bahwa apa yang udah saya lakukan di belakang itu sampah, nggak ada gunanya lagi. Nah, begitupun juga dengan kita, teman-teman. Kita jangan nggak peduli sih apa baik buruknya masa lalu kita. Saya rasa kita jangan lihat ke belakang, tapi kalau misalnya kita mau memutuskan untuk berjalan dalam Tuhan, maka yang kita fokuskan adalah fokus kepada Yesus itu sendiri. Jadi kita alami Tuhan, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat lagi, relasi kita dengan Tuhan juga lebih erat lagi. Pak Joko, terima kasih Sama-sama. untuk jawaban-jawaban yang diberikan, sangat memberkati kita semua. Saya akan bacakan kesimpulannya ya. Kesimpulannya tadi yang pertama bahwa gereja adalah wadah yang isinya orang-orang yang merespon kebaikan Tuhan, berkumpul dan menjadi komunitas di mana kita dapat bertumbuh dan saling menolong. Yang kedua, ekspresi dalam ibadah adalah salah satu cara kita merespon, bersyukur kepada Tuhan, dan ekspresi tiap orang akan berbeda yang akan ditunjukkannya. Yang terpenting semuanya adalah di dalam hati kita. Dan yang ketiga, baptisan adalah pengakuan dan ketaatan iman seseorang terhadap hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus adalah materai yang diberikan Tuhan untuk memateraikan kita sebagai anaknya. Dan yang kelima, seorang yang memiliki kasih adalah puncak dari keimanan seseorang. Oh ya teman-teman, disclaimer, sebelumnya keresahan ini muncul dari kami, orang yang gak sempurna. Begitu pun juga dengan jawaban dari narasumber kami, teman-teman juga bisa memiliki pandangan yang berbeda tersendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya berharap bahwa segala pandangan yang ada, harapannya ini semua bisa menambahkan wawasan kita, dan semuanya balik lagi kepada pertimbangan teman-teman yang menonton. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Bye, see you next video.